Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan bentuk-bentuk normalisasi. Normalisasi data adalah proses yang berkaitan dengan data relasional untuk mengorganisasi himpunan data dengan ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi atau erat. Hasil dari proses normalisasi adalah tabel-tabel data dalam bentuk normal form, yaitu tabel-tabel data yang terhindar dari dua hal, yaitu pengulangan informasi dan potensi inkonsistensi data pada operasi pengubahan. Terdapat 6 bentuk normal form dalam teknik normalisasi data. Keenam bentuk tersebut adalah: 1. Bentuk normal tahap pertama, bentuk normal tahap kedua, bentuk normal tahap ketiga, bentuk normal Boyce, kode BCNF. 5. Bentuk normal tahap keempat. 6. Bentuk normal tahap kelima. Menganalisis bentuk-bentuk teknik normalisasi data. 1. Bentuk tidak normal, unnormalized form. Bentuk tidak normal ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu antara lain adalah merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, dapat saja data tidak lengkap atau terduplikasi, data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya. Beberapa contoh tabel yang tidak normal dijelaskan dalam tabel berikut. Bentuk normal tahap pertama. Bentuk normal ke-1 ini mempunyai beberapa ciri, antara lain yaitu setiap data dibentuk dalam flat file data atau rata. Data dibentuk dalam satu record demi satu, dan nilai dari field berupa atomic value tidak dapat dibagi-bagi lagi. Tidak ada set atribut yang berulang atau atribut bernilai ganda, multi-value. Tidak ada set atribut komposit atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Tiap field hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan data yang mempunyai arti mendua. Hanya satu arti saja, dan juga bukanlah pecahan kata sehingga artinya lain. Untuk dapat memenuhi aturan 1NF, maka contoh tabel di bawah, contoh tabel di atas dapat dirubah atau dipecah, didekomposisi menjadi dua entitas, yaitu entitas siswa dan entitas hobi seperti gambar berikut. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini melanjutkan dari materi yang pertama, yaitu tentang second normal form 2NF. Di sini saya akan melalui dari pengertian normalisasi, walaupun sudah dijelaskan di pertama. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design, sebuah basis data yang mengumpulkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga bagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Inilah pengertian normalisasi dari semua normalisasi yang ada. Ini adalah pengertiannya. Tujuan normalisasi adalah pertama, untuk menghilangkan kerangkapan data, kedua, mengurangi kompleksitas, tiga, untuk mempermudah modifikasi data. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Namun dalam prakteknya, dalam dunia industri, bentuk normalisasi ini yang paling sering digunakan adalah sekitar 5 bentuk. Di sini saya akan menjelaskan second normal form. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi. Pertama, menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Kedua, menciptakan hubungan antar tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key.
Ketiga, tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat ke tabel tersebut. Ini adalah contoh Seko normal form 2NF. Bentuknya adalah seperti ini. Suatu format tabel nomor F menghilangkan redundasi. Ini ada satu F1 menghilangkan redundasi. Untuk normal kedua 2NF decompose. Seperti ini adalah bentuk formnya. Sekian materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian entity relational diagram. Basis data atau kerap disebut database merupakan kumpulan informasi yang disimpan secara sistematis dalam perangkat komputer sehingga dapat dicari dan diperiksa melalui satu program komputer saat informasi tertentu sedang dibutuhkan. Ketika mendokumentasikan data atau proses hingga menjadi database, untuk dapat meningkatkan pemahaman atas sistem tersebut dengan melihatnya dari beberapa perspektif. Oleh karena itu, agar dapat menjadi sistem database yang rapi dan terstruktur harus membutuhkan entity relational diagram atau ERD, yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Diagram ER biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengkonstruksi basis data relasional. Saat kamu ingin memulai membuat ERD, ada beberapa istilah umum dan simbol ERD yang perlu kamu pahami terlebih dahulu. Komponen penyusun ERD: kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda. Simbol dari identitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar, seperti gambar di sini. Diagram ER komponen penyusun ERD relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol bola ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis, seperti one-to-one, seperti entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas saja, contoh siswa dengan nomor induk siswa. 2. One-to-many, hubungan antara satu identitas dengan beberapa entitas, contoh guru dan murid dan sebaliknya. Many-to-many, setiap identitas bisa mempunyai relasi dengan entitas dan sebaliknya, contoh siswa dan ekstrakurikuler. Ini seperti penjelasan di atas, inilah gambarnya. Siswa 1, siswa 2, siswa bagian ini ekstrakurikuler. Sekian penjelasan dari saya tentang ERD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian relational models. 1. Model data relasional adalah suatu model basis data terdiri dari beberapa tabel berdimensi 2 yang disebut relasi tabel dengan masing-masing relasional atau relasi yang tersusun atas tabel atau baris dan atribut atau kolom untuk menggambarkan sebuah basis data. 2. Dalam bahasa Inggris disebut Relational Database Management System atau RDBMS. 3. Diperkenalkan oleh E.F. Chord tahun 1970-an. 4. Saat ini, model relasional adalah dominan. Karena itu, hampir semua penjual perangkat lunak database menawarkan produk
perangkat lunak Relational Management System. Gambar relational model bisa dilihat sendiri ya. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bincang Setia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Thread Normal Form dalam kurung 3NF. Normalisasi database dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau file yang tidak berhubungan dengan primary key. Dengan demikian, tidak ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat key. Syarat dari bentuk normal ketiga atau 3NF adalah: 1. Memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua. 2. Menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key. Itulah contoh normalisasi database bentuk 3NF. Tidak semua kasus atau tabel dapat kita sesuaikan dengan berbagai bentuk normalisasi ini. Untuk contoh 3NF, kita akan mengambil contoh dari tabel order. Tabel tersebut terdiri dari order ID, cash ID, harga, jumlah, dan total. Order ID yang pertama 112, cash ID-nya C111, harganya 1000, jumlahnya 21, totalnya 21.000. Order ID yang kedua 113, cash ID-nya yang kedua C112, harganya 1000, jumlahnya 22, totalnya 22.000. Tabel yang kedua, order ID-nya 112, cash ID-nya C111, harganya 1000, jumlahnya 21. Order ID yang kedua 113, cash ID-nya C112, harganya 1000, jumlahnya 22. Pada tabel pertama di atas, apakah semua kolom sepenuhnya tergantung pada primary key? Tentu tidak. Hanya saja ada satu file, yaitu total, yang bergantung pada harga dan jumlah. Total dapat dihasilkan dengan menghasilkan harga dan jumlah bentuk 3NF dalam tabel di atas. Dapat dilakukan dengan membuang file total. Bentuk SQL: select order, harga, jumlah, total from order, menjadi select order ID, harga kali jumlah, total from order. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.